Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Apa kabarnya? Sehat? Apanya yang tidak sehat? Ya, di bagian belakang itu memang tidak sehat itu. Apalagi tanggal tua. Itu sampai Maranatha, sampai Tuhan datang. Saya percaya bahwa Allah saya adalah Allah yang memberkati. Terima kasih untuk 7 orang yang berkata amin. Dan saya percaya bahwa Allah saya adalah Allah yang memberkati. Terima kasih untuk 31 orang yang berkata amin. Dan saya sangat percaya bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang mampu memberkati saya. Iya. Tidak apa-apa. Cuma kasih senang saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya dan saudara merasa bahwa hidup ini diberkati Tuhan, maka rajin-rajin ibadah. Rajin-rajin datang ibadah. Ada orang Kristen menganggap bahwa beribadah adalah hal yang biasa. Biasa saja, pendeta. Tidak ada pengaruhnya beribadah dan yang tidak beribadah. Apalagi tidak adanya pendeta atau pelayan di gereja yang menjelaskan pentingnya beribadah. Hal inilah yang menyebabkan ada orang Kristen yang jarang sekali pergi beribadah. Padahal ibadah itu mengandung janji Tuhan. Ibadah yang kita datang hari ini itu adalah ibadah yang mengandung janji Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab saya katakan dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25, nggak usah dibuka. Saya sudah persiapan tadi malam. Percaya saja bahwa orang yang diberkati Tuhan itu makanannya, minumannya diberkati dan dijauhkan dari penyakit. Jadi pendeta, kalau saya keluar masuk rumah sakit, ya tebak-tebak saja. Ibadah yang kita hadiri ini mengandung janji Tuhan. Oleh sebab itu rajin-rajin kok ibadah, kasihan. So pakai kasihan ini. Rajin-rajin. Yang ada di gedung gereja, yang ada di rumah, rajin-rajin ibadah. Biar makanan, minuman diberkati Tuhan. Dan kita dijauhkan dari yang namanya penyakit. Tapi kita bersyukur pemerintah sudah tanggulangi. Ada kan setiap bulan itu jaminan kesehatan toh. Bersyukur kita pakai layanan dari pemerintah, itu luar biasanya pemerintah kita. Karena setiap waktu, setiap saat kita doakan mereka. Jadi setiap kali jemaat ada sakit, masuk. Gitu. Layanan apa? Gitu. Layanan pemerintah. Gitu. Oh ya. Lalu luar biasa. Di saat kita gunakan jaminan itu, rumah sakit langsung tahu, oh ini 3 hari sok keluar ini. Gitu. Luar biasa kan? Itu hebatnya. Lain kalau yang ada
Nah, dikasih lama-lama. Gitu. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya itu sering jumpa di gereja, ada ibu-ibu datang gereja sendiri. Dia datang sendiri, pergi gereja sendiri. Saya tanya, mana suami? Jawabnya, suami di rumah Pak Pendeta. Suami di rumah. Minggu depan tanya suami, kenapa kemarin tidak datang ibadah? Suami jawab, Pak Pendeta lupa. Sejak kita menikah, kan ada janji nikah. Kita bukan lagi 2, melainkan 1. Jadi kalau istri pergi sudah mewakili itu. Aduh, astaga. Itu pemikiran yang keliru. Saudaraku, sejak kita mengakui Yesus adalah Tuhan, maka sejak saat itu kita percaya bahwa hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Dalam hidup beriman kita, persekutuan atau ibadah yang kita laksanakan pada saat ini merupakan tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi jika ada pemahaman yang berkata bahwa ibadah itu bisa diwakili, itu salah besar. Salah besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bacaan dalam Mazmur 100 lebih menekankan kepada pujian dan syukur umat Tuhan kepada Allah. Dalam Mazmur ini secara teratur mengungkapkan aspek universal Allah. Allah Israel, Allah yang setia, Allah yang esa, Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah penebus. Jadi jelas bahwa dalam ayat 1, seluruh manusia tanpa terkecuali wajib bersorak-sorak bagi Tuhan. Tidak ada dibilang istri saja yang ibadah, suami tidak usah. Apapun alasan saudara tidak dibenarkan, karena ibadah adalah persekutuan orang percaya tanpa terkecuali bagi semua orang yang beriman di dalam Yesus. Dalam ayatnya yang kedua, pembacaan kita mau menunjukkan bahwa cara ibadah yang benar di bait suci yaitu dengan bersukacita dan bersorak-sorai. Artinya adalah di tempat ini, di gereja ini, kita tidak boleh datang sekedar-kedarnya saja. Di tempat ini, di ruangan yang kudus ini, kita tidak boleh jadikan ibadah ini formalitas saja. Kita tidak boleh jadikan ibadah ini sebuah ajang seremoni saja, tidak boleh. Karena di tempat ini kita percaya banyak orang yang diberkati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau nanti kita pulang, kita pasti bawa berkat-berkat Tuhan dari tempat ini. Saya percaya sekali itu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada masalah, ada duka Tuhan hibur, yang hari ini dalam kesendirian, jomblo, janda, duda, pulang dari tempat ini Tuhan sudah liar pikirannya. Tuhan pertemukan di tempat ini. Di tempat ini. Jadi jangan jadikan tempat ini hanya formalitas saja. Hanya seremoni saja. Enggak. Dalam ayatnya yang ketiga dikatakan Dia yang menjadikan kita. Kata-kata ini mengingatkan kita pada apa yang sudah Tuhan lakukan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu ingat kisahnya Abraham, janji Tuhan digenapi di sana. Dimanapun dia pergi,
bersama dengan keluarganya, gembala-gembala yang lain, diberkati dia. Karena dia yang empunya. Dari dia segalanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji itu berkelanjutan dalam kehidupan umat Allah dan kita dalam ibadah pagi ini. Kalau kita lanjutkan dalam ayat yang keempat, tadi putus di sana, bacaan kita di Mazmur 100 ini, di saat umat Allah merayakan syukur dengan bentuk nyanyian, maka ungkapan syukur itu harus masuk di dalam pelataran, di dalam bait suci. Harus masuk di dalam tempat ini. Kalau kita merasa di luar sana kita diberkati Tuhan, maka berkat itu juga harus nampak di tempat ini. Untuk apa nampak di tempat ini? Agar orang melihat bahwa berkat Tuhan itu mengalir bagi banyak orang. Dan di dalam ayatnya yang kelima, walaupun kita tidak sampai di sana, mau dikatakan umat Allah dapat melihat bahwa Allah memiliki sifat yang baik, yang penuh kasih, bahkan kesetiaannya turun-temurun. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam ibadah minggu ini dan dalam ibadah ini kita merayakan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Bahkan minggu ini adalah minggu penutupan bagi GPIB dalam memperingati bulan Pelkes, yaitu bulan pelayanan dan kesaksian. Kalau hari ini mungkin kita telah selesai bersafari Pelkes dalam tata ibadah sepanjang bulan Juni ini, bahkan mungkin safari Pelkes kita mengunjungi jemaat-jemaat di pos-pos pelayanan kesaksian, kita juga telah memberikan mungkin ada sekedar bantuan, maka ingatlah dalam ibadah ini kita masih dipakai Tuhan untuk menolong sesama kita. Berpelkes bukan hanya di bulan ini. Kita berpelkes karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan berikan itu setengah adalah berkat orang lain yang Tuhan titipkan agar kita semua menjadi berkat bagi banyak orang. Itu gayanya orang Kristen. Saya nggak percaya kalau Immanuel itu pelit-pelit, enggak. Orang bilang seket, enggak. Saya percaya kok banyak anak-anak Tuhan dipakai di tempat ini menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya itu. Dan pada hari ini juga Pelkes bukan hanya bicara pada bulan Juni, namun berpelkes atau melayani dan bersaksi harus terus ada di sepanjang kehidupan kita. Berpelkes menandakan bahwa kita juga ikut serta menanggung, menjadi teman sepenanggungan untuk menolong gereja-gereja yang membutuhkan uluran tangan kita. Itu berpelkes. Dulu kita di pos, di pedalaman, kita dapat bantuan, Pak. Walaupun itu kecil nominalnya, kita ini pendeta sudah tahu apa yang harus kita kerjakan itu. Apa yang harus kita bangun dari satu saksemen ini. Kita tahu. Karena Tuhan menguasai kita. Dan saya percaya Tuhan itu bukan hanya ada di jemaat ini. Tuhan juga ada di pos-pos pelayanan sana. Saya percaya kok. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berpelkes juga mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita beri asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itu janganlah khawatir dan gelisah dan merasa kurang di saat kita membantu sesama kita yang seiman, khususnya di GPIB. Berpelkes itu tidak berbicara tentang kekhawatiran, enggak. Berpelkes itu tidak berbicara tentang ketakutan, enggak. Karena saya percaya
ketakutan atau kekhawatiran adalah bentuk ketidakpercayaan kita sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu hidup dalam kekhawatiran, kalau hidup dalam ketakutan, itu adalah bentuk ketidakpercayaan kita sama Tuhan. Oleh sebab itu di saat saya memberi, saya percaya pasti rumah tangga saya diberkati Tuhan. Amin. Itu Pak, itu berpelkes begitu. Jadi kalau gereja umumkan di warta-warta, jangan lalu aduh besok mau makan apa ke siang. Enggak. Itu yang tadi saya katakan toh. Di dalam kitab Keluaran 23 ayat 25, kalau kita rajin cari Tuhan, makanan minuman diberkati Tuhan, percaya deh. Dan selanjutnya melalui firman Tuhan pada saat ini, saya mau ingatkan kepada kita bahwa setiap pemberian kita apapun itu bentuknya pasti Tuhan berkati. Kalau mungkin saat ini di rumah tangga kita dalam kekurangan dan mungkin kita tidak bisa menolong sesama, apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Kalau mungkin hari ini ekonomi rumah tangga saya tidak stabil, apa yang bisa saya lakukan untuk gereja? Berdoa. Karena saya sadar kekuatan orang Kristen ada pada doanya. Kekuatan orang Kristen ada pada doa. Kalau mungkin bukan saya yang Tuhan pakai untuk jadi berkat, saya doakan pasti Tuhan pakai orang lain untuk jadi berkat. Begitu. Makanya kan temanya jelas, berpelkes sebagai wujud syukur. Dan pada akhirnya bagi kita semuanya, di pagi hari ini, di saat nanti kita pulang, persiapkan hati kita. Kalau tadi saya katakan di atas berpelkes, bukan hanya di bulan ini, persiapkan hati, persiapkan diri, karena di saat nanti Tuhan pakai kita, di saat Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk menjadi berkat bagi sesama, ingatlah, nama Tuhan akan dimuliakan dalam diri kita masing-masing. Dan selalu tanamkan dalam diri ini, saya harus selalu terus cari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Namun kalau orang yang jauh dari Tuhan, hidupnya pasti berantakan. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetaplah jadi berkat, agar nama Tuhan semakin kita muliakan. Amin.